Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai interaksi gaya Coulomb, gaya listrik statis, tapi menggunakan notasi vektor. Di dua video sebelumnya, saya sudah memberikan pengantar dan memberikan contoh dua muatan ya. Kali ini kita akan masuk yang sedikit lebih rumit, 3 muatan. Tetapi prinsipnya sama, oke? Biar teman-teman nanti bisa lihat ya bagaimana perbedaannya dan lebih terbiasa menggunakan notasi vektor. Nah, di sini diberikan ada muatan 1 plus 25 mikrocoulomb ya, berjarak 3 meter dari muatan 2 minus 1 mikrocoulomb, lalu berjarak 4 meter dari muatan 3 plus 5 mikrocoulomb. Tentukan resultan gaya pada muatan ketiga. Nah, pertanyaannya apakah tidak ada gaya pada muatan 1? Ada, ya kan? Di muatan 1 itu bekerja gaya akibat muatan 2 dan bekerja gaya akibat muatan 3. Ya. Lalu di muatan 2 juga sama, ada gaya akibat muatan 1, ada gaya akibat muatan 3. Tetapi yang ditanya adalah resultan gaya pada muatan 3. Jadi kita fokus pada ini saja. Nah, kali ini kita akan menggunakan notasi vektor. Jadi teman-teman yang belum menonton 2 video sebelumnya, pengantar harap nonton itu dulu ya, supaya lebih bisa memahami, karena itu lebih saya gunakan contoh yang lebih mudah. Baru kita masuk ke yang ini ya. Oke, nah ini saya letakkan seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya. Ini harus diletakkan di dalam koordinat. Nah, di sini saya menggunakan yang lebih memudahkan. Muatan 2 saya taruh di 0,0. Seperti ini. Boleh gak sih muatan 2 saya geser ke atas? Ini agak geser ke atas dikit gitu ya sistemnya. Boleh saja. Nanti hasilnya akan sama seperti contoh yang saya gunakan di dalam video sebelumnya gitu. Hasilnya pasti akan sama. Tetapi untuk memudahkan saya taruh muatan 2 di sini. Oke? Nah, lalu tahapan selanjutnya adalah karena kita ingin menghitung interaksi yang bekerja pada muatan 3 akibat muatan 1 dan akibat muatan 2, maka saya harus membuat vektor ya, vektor posisi dari muatan 3 relatif terhadap muatan 1. Itu R13, vektor posisi muatan 3 relatif terhadap muatan 2. Itu R23. Oke, sekarang R13, vektor R13 ini apa nih? Vektor R13 adalah vektor muatan 3 terhadap pusat koordinat dikurang vektor muatan dari muatan 1 ya relatif terhadap pusat koordinat, yaitu R3 kurang R1. Apa itu R3? R3 adalah vektor posisi muatan 3 terhadap pusat koordinat. Yaitu apa? Ya cuman ke kanan nih ya, cuman 4i. Karena sumbu y-nya nggak ada kan, cuma 4i. Nah, ini 4i, R3-nya kurang R1. R1 adalah vektor posisi muatan 1 terhadap pusat koordinat. Yaitu hanya ada ke atas, berarti hanya ada 3J. 4I dikurang 3J. Nah, bagaimana dengan vektor posisi muatan 3 relatif terhadap muatan 2 atau R23 ini? Berarti kan sama aja vektor posisi muatan 3 dikurang vektor posisi muatan 2 terhadap pusat koordinat gitu ya. Dan perhatikan, ini kebetulan di pusat koordinat berarti R2-nya ini adalah 0 ya, karena tadi kita menempatkannya di sini kan. Maka ini hanya 4I. Nah, selain menghitung vektor ini, kita juga perlu mencari vektor satuannya, vektor satuan dari ini dan ini juga. Vektor satuan atau R topi 13 adalah vektor ini dibagi dengan panjangnya. Jadi, vektor 13 ini kan panjangnya sekian, arahnya ke kanan bawah. Maka vektor satuan adalah arahnya sama, tapi bedanya panjangnya cuma 1 nih misalnya. Panjangnya cuma segini, panjangnya 1. Nah, berarti ini apa ya kan? Maka kita menggunakan rumus vektornya dibagi dengan besar vektornya. 4i dikurang 3j ini ya, dibagi dengan, nah panjang vektor R13 ini apa? Pitagoras. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat di akar pangkat 2, yaitu 5. Maka ini menjadi 45i dikurang 35j. Oke, kita udah dapatkan vektor satuannya. Yang kedua, vektor satuan dari 2 ketiga ini vektor yang arahnya ke kanan, sumbu X positif, tapi panjangnya 1, yaitu I. Atau mau menggunakan rumus juga boleh, yaitu apa? 4I ini dibagi dengan panjangnya 4. 4I bagi 4I. Ya, hasilnya sama ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menghitung interaksi gaya Coulomb pada muatan ketiga akibat muatan 1. Jadi dari muatan 1 itu memberikan efek terhadap muatan 3. Makanya saya tulis F1 ke muatan 3, F13. Oke.
itu adalah K kali Q1 kali Q3 per jarak kuadrat dikali vektor satuannya. K-nya saya menggunakan 9 kali 10 per 9. Q-nya ini 25 kali 10 per 6. Q3 5 kali 10 per 6 dibagi dengan panjangnya 5 kuadrat. Ya. Lalu vektor satuan ini apa? Ini yang sudah kita hitung, taruh di sini. Perhatikan ada 25, ada 5 kuadrat, habis dibagi. Lalu 5 ini saya kalikan masuk, atau 5 ini habis dibagi dengan ini gitu ya. 5 kalikan ini habis, 5 kalikan ini, 5-nya habis dibagi. Maka sisanya tinggal 9 kali 10 per 9, kali 10 per 6, kali 10 per 6, dikali dengan 4I kurang 3C. Nah, 10 per 9, 10 per 6, 10 per 6 itu menjadi 10 per 3. Seperti ini, saya kalikan masuk, menjadi 36I kurang 9 kali 3, 27J, tapi 10 per 3-nya saya nggak kalikan masuk, saya taruh di sebelah kanan saja. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah vektor gaya yang bekerja pada muatan ketiga, akibat muatan satu. Sekarang kita hitung vektor gaya yang bekerja pada muatan ketiga, akibat daripada keberadaan muatan dua ini. Sama ya, 9 kali 10 per 9. Nah, hati-hati. Dalam notasi vektor, plus sama minus daripada muatan ini diperhitungkan. Minus dimasukkan, ya, menjadi seperti ini, dibagi dengan jaraknya tadi apa? 4 kuadrat, dan vektor posisinya adalah I. Ya, perhatikan ini 5 mikrokolom, 5 kali 10 per 6. Ini min 1 kali 10 per 6. Oke, kita kalikan, 9 kali 5 itu 45. Ya, dibagi dengan 16. Lalu kemudian 10 per 9, 10 per 6, 10 per 6 adalah 10 per min 3. Perhatikan ada minus di sini. Berarti minusnya saya taruh di depan di sini. Maka hasilnya adalah 45 per 16 kali 10 per min 3 I. Minus. Ya, ada minusnya. Artinya apa? Artinya kalau R23 itu ke kanan, ya, atau I gitu ya, hasilnya adalah min I gayanya. Gayanya adalah min I. Berarti apa? Gaya yang bekerja pada muatan 3 akibat muatan 2 adalah ke kiri sebesar 45 per 16 kali 10 per min 3. Karena ini minus I, artinya ke kiri. Oke? Nah, sekarang kita mau coba lihat ya, di sini kan ada dua vektor ya, yang bekerja pada muatan 3. Dan kita mau cari resultannya. Resultan berarti total. Maka kita harus menjumlahkan kedua vektor gaya ini. Nah, di halaman selanjutnya, ini saya tulis ulang dulu ya, F13 sama F23-nya adalah itu. Maka F yang bekerja pada muatan 3 adalah F dari muatan 1 ke 3, F ya, akibat dari muatan 2 yang bekerja pada muatan 3, ini harus dijumlahkan. Nah, ini untungnya kalau kita menggunakan notasi vektor, tinggal kita jumlahkan saja komponen-komponennya. Yang I kita jumlahkan, yang J kita jumlahkan masing-masing. Kita tuliskan dulu seperti ini. Perhatikan bahwa di sini ada I, ini ada I. Nah, yang I sama I bisa dijumlahkan ya. Jadi 36I kurang 45 per 16 kali 10 per 3I. Seperti ini nanti ya. Tapi 45 per 16-nya ini saya sederhanakan dulu menjadi ini. 2 13 per 16. Nah, kemudian 36 dikurang ini. 2 13 per 16I gitu ya. Lalu yang belum itu adalah minus 27, saya taruh di luar di sini. Dan semuanya ini ada 10 per min 3-nya kan saya faktorkan keluar. Nanti aja ini, terakhir. Oke, 36 dikurang 2, 13 per 16. 36 dikurang 2 itu 34. Tapi masih dikurang 13 per 16, ya kan? Berarti 33, 3 per 16I. Dikurang 27J kali 10 per min 3. Ini adalah vektor gaya total yang bekerja pada muatan 3. Oke. Nah, teman-teman kalau perhatikan ya, bahwa di dalam vektor gaya ini ada komponen I-nya nih. Ada komponen J-nya, ya kan? Komponen I ini apa sih? Itu adalah sigma fx-nya nih. Jadi 33 3 per 16 kali 10 per min 3 I itu adalah sigma fx-nya. Sedangkan minus 27 kali 10 per min 3 J itu adalah total gaya pada sumbu Y, sigma FY-nya. Nah, biasanya kan kalau kita hitung kan, kita proyeksi pakai sudut, hitung sigma fx-nya sendiri. Lalu kemudian kita proyeksi pakai sudut pada sumbu Y. Kita totalkan gaya-gaya pada sumbu Y, sigma FY gitu. Lalu kita Pitagoras kan. Jadi sebenarnya kalau menggunakan notasi vektor, ini sudah otomatis kehitung di I-nya dan di J-nya. I-nya ini adalah sigma fx, J-nya ini adalah sigma FY-nya. Kalau ditanya berapa besarnya, berapa besar gaya total ini?
Ya berarti besar gaya total adalah Pitagoras dari ini. Berarti 316 di kuadrat ditambah min 27 di kuadrat di akar. Nah ini teman-teman tinggal hitung sendiri ya, atau pakai kalkulator. Lalu kalau mau cari arah seperti biasa ya, yaitu apa? Yaitu sigma FY ini, ya minus 27 ini dibagi dengan sigma FX ini, itu akan menjadi tangen theta atau sudut daripada arah daripada gaya resultannya ya. Jadi ini adalah suatu perhitungan yang kita gunakan dahulu ya ketika kita tidak menggunakan notasi vektor tapi analisis komponen dengan menggunakan bantuan trigonometri, proyeksi daripada besar vektor ke sumbu X dan sumbu Y, lalu kita menggunakan analisis komponen seperti ini. Menggunakan notasi vektor ini ada keuntungannya ya. Sekali lagi tadi kita sudah dapatkan langsung dapat I-nya, dapat C-nya dengan mudah. Oke, saya sudahi ya video saya sampai di sini. Harap teman-teman lebih memahami bagaimana menyelesaikan soal dengan menggunakan notasi vektor. Tetap semangat dan terus ikuti video di Bengkel Mafia. Salam semangat!